Mari kita dukung Hello Buton Craft, batik sal buton dengan motif pahlawan nasional Opu Taiko. Ini salah satu produk UKM Sulawesi Tenggara. Mari kita dukung sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTuber semua dimanapun saja Anda berada. Kembali di segmentasi Koja-Koja. Hari ini saya bersama dengan putra daerah Buton Selatan, tentunya dengan salah satu bakal calon bupati di Kabupaten Buton Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berada di kafe ya. Lakasa Cafe. Lakasa Cafe. Di sini suasananya alami ya, karena dikelilingi pohon-pohon, ada rancangan bangunan dari bambu, dan saya senang karena di sini kita bisa ngopi, kita bisa bersantai, kita bisa koja-koja juga di sini. Ya baik, saya ingin sampaikan kepada Anda semua bahwa koja-koja kali ini disponsori oleh Adi Buton Souvenir dengan produk unggulannya. Salah satu itu adalah kampuru yang saya kenakan ini, baju kaos dan selendang buton. Ya, yang bermotif Opu Taiko, pahlawan Taiko nasional di Buton, Sulawesi Tenggara. Nah, oke, kita mulai segmentasi koja-koja kita ini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ingin mulai dari bagaimana Hardudi dengan berlatar belakang, dengan latar belakang dari keluarga yang seorang nelayan, ibu petani, harus berjibaku dengan tantangan kehidupan yang luar biasa di Pulau Batu Atas, yang hari ini boleh dibilang nusa kambangannya walalam bisa tetapi bisa survive dalam hal ini, bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan di sana bersama orang yang terkasih. Bisa diceritakan ini? Ya, pada prinsipnya kita yang anak-anak karang itu, anak-anak Batu Atas itu, sejak lahir itu dia sudah berteman dengan penderitaan. Sehingga kita terdidik dengan berbagai macam hal, apapun yang akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Tantangan, ya. Tentunya dengan segala keterbatasan. Boleh kita cerita bahwa semenjak bersekolah di sekolah dasar, kemudian lanjut ke ke sekolah menengah pertama. Kita tahu bersama bahwa Batu Atas itu memang dulu tidak ada lampu. Betul. Air sangat sulit. Betul. Pakai air hujan dulu. Air hujan ya. Artinya betapa sungguh kehidupan ini memang itulah. Tapi Hardudi mampu menjalani itu, mampu melewati itu dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan yang ada. Iya. Bisa dilewati. Jadi saya sebenarnya secara pribadi, dan tentu saya yakin juga seluruh anak-anak yang lahir dari Batu Atas tentu bangga karena mereka dilahirkan di Batu Atas. Karena saya selalu sampaikan bahwa tidak mudah untuk menjadi anak-anak yang lahir di pulau terpencil seperti itu. Saya dulu waktu SD kita harus bersekolah kurang lebih sekitar, perjalanan dari kampung menuju sekolah kita itu harus menjalani kurang lebih sekitar 3 kilo. Dan itu kita naik dalam pendakian. Selama 6 tahun kita jalanin itu. Demikian juga dengan SMP. Saya dulu SMP di Negeri 1 Batu Atas. Kita juga jalan sekitar 7 kiloan dari kita punya kampung itu. Saya kebetulan di Desa Batu Atas Barat. Harus melewati satu kampung Desa Wambongi dan kemudian bisa menaiki pendakian ke gunung, bisa sampai ke ujung kecamatan. Itu 3 tahun kita jalani. Perjuangan untuk menyelesaikan. Iya. Jadi 6 tahun tambah 3 tahun itu
ternyata mengajarkan bagaimana kita bisa menaklukkan tantangan. Makanya saya bilang saya selalu bersyukur. Dan hal-hal seperti itu kemudian saya misalkan lanjut di Alia, lanjut di Man Satu Bau-Bau, artinya kondisi keadaan yang ada di kota Bau-Bau saat itu juga tidak bisa menjadi salah satu faktor tantangan yang akan menggagalkan harapan kami. Karena kami anak-anak yang lahir dari batu atas ini, besar di situ, sudah diajarkan sejak lahir itu bagaimana kita berjuang. Bayangkan selama 3 tahun juga kami harus melewati lautan. Perjalanan kurang lebih sekitar 7 jam dari Pulau Batu Atas menuju kota Bau-Bau. Nah, perjalanan-perjalanan ini semua, proses ini semua, itulah yang membentuk kami. Pada akhirnya, seperti yang saya sampaikan di awal, saya bersyukur menjadi anak-anak Batu Atas. Karena di 2009, saya melanjutkan S1 di Makassar. Selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan juga saya di sana, dengan kondisi yang terbatas juga, tapi alhamdulillah kita bisa mencapai tujuan. Saya kemudian hijrah ke Jawa misalkan, juga berbagai macam tantangan yang kami hadapi, tapi alhamdulillah pada akhirnya di S2 juga kita bisa lakukan, dan alhamdulillah kita selesaikan juga di tingkat yang paling tertinggi di dokter. Jadi semua tantangan yang kami hadapi itu bagi kami anak-anak Batu Atas adalah vitamin untuk bagaimana kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, berbicara soal cita-cita, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala problematika kehidupan yang begitu rumit, Hardodi mampu menjadi besar, mampu menjadi seorang pengacara sukses di ibu kota Jakarta. Dalam hal ini ibu kota Jakarta, Hardodi mampu menaklukkan itu menjadi seorang pengacara lawyer yang sukses. Ceritanya bagaimana itu? Sebenarnya saya agak sedikit risih ya kalau dibilang bahwa saya menaklukkan ibu kota Jakarta atau saya hari ini sukses. Yang tepatnya mungkin yang sukses itu adalah orang tua kami yang sudah melahirkan dan membesarkan, kemudian keluarga yang mendukung, dan tentu teman-teman senior-senior kita baik di SMA maupun di universitas. Mereka semua itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi motor penggerak bagi kami sehingga kami bisa berada di Jakarta dan bisa menekuni di dunia profesi lawyer misalkan. Jadi semua itu tidak terlepas lah dari mereka. Jadi sebenarnya yang hebat itu adalah mereka. Yang hebat itu adalah keluarga, orang tua, keluarga, teman-teman, dan tentu senior-senior baik. Yang paling utama misalkan juga guru-guru ya, di SD, SMP, SMA, bahkan dosen kita. Semua memiliki peran masing-masing. Semua mereka pahlawan tanpa tanda jasa yang kemudian memiliki peran bagi kehidupan kami, sehingga kita bisa berada di Jakarta. Saya pernah dengar cerita bahwa ketika di Jakarta itu memang Hardodi sempat berjualan kopi. Oh ya, saya sempat berkeliling untuk menjajakan kopi itu. Ya, betul. Bagaimana? Jadi cikal bakal lahirnya La Casa Cafe ini, cikal bakal lahirnya Figur Cafe yang ada di Makassar itu kebetulan kita punya 2 cabang, dan yang ada juga di Jakarta 1 cabang. Lahirnya kopi ini itu tidak serta-merta lahir begitu saja, tidak. Tapi di 2014 di mana awal saya berada di Jakarta, saat itu setelah ikuti PKPA, pendidikan profesi advokat di Semarang, di Undip, saya ujian di Jakarta, saya dibekali oleh senior itu hanya 50.000 karena saya tidak punya duit. Hanya 50.000 uang, ada senior saya hari ini dia sudah jadi wakil rektor di salah satu universitas di Sulawesi Selatan. Saya ke Jakarta saat itu sama sekali tidak punya duit. Sampai di sana itu saya tidur di masjid. Kita tidur di masjid. Kemudian tentu kita berupaya untuk bisa
magang di kantor-kantor hukum setelah ikut ujian kan. Ya. Nah, dalam proses saya ujian advokat ini sampai kemudian mencari tempat untuk magang. bisa magang, untuk bertahan hidup, ya saya berjualan kopi. Nah, kisahnya seperti ini. Waktu itu saya kelaparan. Tiba-tiba uang yang ada dari 50.000 itu, saya bertemu dengan kopi sepeda itu Starling, kalau di Jakarta istilah Starling. Teman dari Madura. Saya tanya, "Bang, itu jualannya bagaimana caranya?" Beliau sampaikan, "Oh, di sana di belakang Sarinah itu kita bisa sewa sepedanya dan kopinya kita bisa jual. Satu gelas kopi itu untuk pemiliknya itu 2.000. Nah, untuk kami yang menjual itu 1.000. Nah, jadi itulah kemudian beberapa bulan saya dari Bundaran HI, Monas sampai di Kota Tuan itu saya berkeliling. Nah, kurang lebih sekitar 3 bulan saya berkeliling itu untuk menjual kopi sepeda. Jadi kopi itu bukan hanya sekedar sebagai kumpulan orang-orang pemikir, tapi bagi saya kopi itu mengajarkan falsafah kehidupan. Sehingga hari ini saya menekuni kopi dan saya dekat dengan kopi. Gitu. Ya. Cerita soal itu. Hmm. Sudah mampu menjadi dalam tanda petik penyambung hidup. Iya, alhamdulillah. Bisa menyambung hidup, kurang lebih sekitar 3 bulan saya dapat panggilan dari senior. Setelah memasukkan 120 lamaran, saat itu, saya sudah mulai putus asa. Bahwa tidak ada gunanya saya kuliah, tidak ada gunanya juga kita profesi advokat kita lolos kalau pada akhirnya tidak ada kantor-kantor yang bisa terima kita. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak pernah tidur. Dan benar adanya kalau pertolongan Tuhan itu selalu datang di menit-menit terakhir. Di saat saya putus asa, saya mendapatkan panggilan. Saya dengar siap mau merobek ijazah. Ya, saya waktu itu sudah berusaha untuk merobek ijazah pun sudah putuskan. Ini selesai, saya pulang dari saat itu di Monas, saya minum kopi yang saya jual. Kalau ini sudah selesai, saya pulang di kos, saya robek jasa sudahlah. Saya punya orang tua punya kapal kok di Batu Atas sana, saya ikut orang tua saja naik kapal. Tapi alhamdulillah pertolongan Tuhan itu hadir. Pada akhirnya saya diterima salah satu kantor untuk magang. Nah, disitulah dimulai saya magang. Kemudian alhamdulillah di 2018 kami bersama dengan teman mendirikan satu kantor hukum namanya FH. Di 2020 kemudian alhamdulillah kami mendirikan kantor sendiri, Hardo di Laufir. Saat ini berkantor di Office 8 di SCBD lantai 12. Berdekatan dengan kantornya Beni Kaharman. Keren. Nah, ini sebenarnya menginspirasi bahwa segala kesusahan yang dialami memang tidak menjadi halang yang ketika sudah putus asa, malah bahkan sudah tidak ada lagi harapan bahwa ya sudahlah, balik kampung saya, pulang di kampung saya. Di situ memang pertolongan Allah yang tidak diduga-duga. Betul. Dan tentu perjalanan ketika magang itu kan mungkin belum dikasih rezeki. Oh, belum dikasih honor. Mulai lagi kita berjibaku. Jadi saya magangnya pagi sampai malam, sampai sore. Malamnya itu saya jualan kopi lagi untuk bisa menyambut hidup. Makanya saya dekat sekali dengan kopi. Ya. Luar biasa. Keren. Makanya ini ada 3 warna kopinya kan. Keren ya. Nah, ini kopi khasnya di Lakasa Cafe ya. Kami di sini sudah beberapa kali, saya baru 2 kali di sini, tapi saya bisa merasakan kenyamanan di sini. Buat teman-teman yang ingin datang di sini, bolehlah nongkrong di sini pagi dan malam ya, dibuka ya. Siap. Ya. Nah, kita lanjut lagi. Kemarin sempat heboh di media sosial, di berita-berita online, kemudian di Facebook di Buton Selatan pun. Hardo turut mendaftarkan diri ke PDIP untuk menjadi bakal calon Bupati Buton Selatan. Nah, coba cerita ini. Heboh sekali. Ya, jadi sepanjang perjalanan tadi sempat kita cerita sejak awal sampai akhir ini, pada akhirnya kemudian keputusan tertinggi yang harus kita ambil adalah mengabdi kepada kepentingan publik. Urusan pendidikan, urusan lain-lain termasuk jual kopi dan sebagainya itu urusan privat.
itu urusan pribadi. Saya merasa urusan pribadi saya selesai. Tanggung jawab saya terhadap keluarga, terhadap orang tua sudah saya penuhi, pribadi saya sudah clear. Maka saatnya hari ini saya harus mewakafkan diri saya atas apa yang sudah saya peroleh, baik dari negeri Kota Daeng maupun di Jawa. Pengetahuan yang kita peroleh itu harus kita wakafkan untuk kepentingan publik. Sehingga kemarin memang benar kami ikut serta mendaftarkan diri sebagai bakal calon melalui partai PDIP Buton Selatan. Kedepan ini mungkin ada partai-partai lain yang harus dibidik atau gimana? Iya, pada prinsipnya saya memandang politik itu kesepakatan pikiran. Kesepakatan pikiran, dan politik itu bertujuan untuk kepentingan publik. Sehingga tidak mungkin komunikasi itu hanya dibangun dalam satu partai politik. Semua partai politik itu harus kita bangun. Karena partai politik itu merupakan salah satu wadah yang sangat penting dalam negara demokrasi seperti ini untuk kontestasi, baik itu pemilu maupun pilkada. Karena lewat partai politik inilah aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa kita tampung dan kemudian kita bisa perjuangkan di parlemen. Insya Allah kita akan bangun komunikasi dengan partai-partai lain juga. Siap. Nah, ini yang penting bahwa Buton Selatan dengan segala potensinya, dengan segala keindahannya, dengan segala kekayaan alam yang dimiliki, betul. Idealnya mau diapakan Buton Selatan? Saya selalu mengatakan, baik ketika saya berdiskusi dengan teman-teman sesama dari kitab Sulawesi Tenggara atau dari Buton Selatan maupun dengan teman-teman yang lain, maupun rekan-rekan klien-klien saya di Jakarta sana, saya selalu sampaikan bahwa Buton Selatan itu salah satu daerah yang paling unik. Nah, unik. Kenapa? Karena dia memiliki daratan, lalu kemudian juga memiliki lautan yang begitu kaya. Sehingga sektor pertanian ada, sektor kelautan ada. Nah, harapan-harapan kita ke depan, kalau seandainya kita diizinkan oleh Sang Pencipta, didukung oleh masyarakat Buton Selatan, tentu apa-apa yang harus kita bangun di Buton Selatan itu sudah terkonsep di dalam pikiran kita. Kebetulan sejak 2014 saya jadi lawyer, sudah bersidang dari Sabang sampai Merauke, sehingga dalam perjalanan itu saya sudah meriset setiap daerah ini apa potensinya. Ini apa potensinya, apa potensinya. Nah, saya kasih contoh, Kabupaten Bogor saja itu tidak punya lautan, dia sudah punya APBD yang paling tertinggi. Buton Selatan itu punya laut, punya daratan juga. Nah, sejauh ini kekayaan alam yang dimiliki oleh Buton Selatan itu dinikmati oleh Kabupaten Bone, dinikmati oleh Kabupaten Sinjai, bahkan Kota Bau-Bau. Nah, kita bisa melihat ikan-ikan yang beredar di sini, ikan-ikan semua dari Lautan Banda dan Lautan Flores. Dan kebetulan Lautan Banda dan Lautan Flores itu perbatasannya masuk di dalam wilayah administrasi Buton Selatan. Nah, memang kalau kita lihat, kita tiliki baik-baik itu di Pasar Wami, rata-rata ikan dari Lakaliba. Semuanya. Dari Gaya Baru. Jadi dari Landi. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan, semua sudah. Saya memiliki 5 sektor unggulan yang akan kita bangun ke depan. Tapi mungkin belum bisa disampaikan hari ini. Kalau seandainya, karena ini bicara ide ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa politik itu kesepakatan pikiran. Sehingga mungkin ada saatnya kita akan bercerita soal apa 5 program unggulan yang akan kami bawa di Buton Selatan. Nah, ini tantangannya bahwa hari ini di Buton Selatan itu ada desa dan kelurahan, dan mayoritas desa. Betul. Desa-desa di sana itu kreatif-kreatif loh kepala desanya. Betul. Mereka membangun Waburi Park yang hari ini menjadi favorit orang-orang di sana. Melihat potensi Bukit Lamanu di Rongi sana, di Desa Sanampangan, dijadikan sebagai wisata alam yang wisata untuk muncak dan lain sebagainya. Kemudian ada wisata kreatif, Jembatan Lingkar Lapoile. Kemudian ada juga Pantai Jola, juga di Lawela Selatan itu ada air terjun Kabura-Burana. Nah, potensi-potensi ini menjadi syarat bahwa Buton Selatan memang tidak ketinggalan soal pariwisatanya. Betul. Pemerintah yang saat ini
tentu mereka sudah menyentuh seperti Baburi Park, kemudian ada juga salah satu perahu Botia di Bahari Baru Tiga, 3, benar. kemudian ada jembatan jembatan Lapoili yang Lapoili. mendapatkan penghargaan kemarin di nasional. Benar. Kemudian di Siompu juga itu jangan lupa ada juga di situ Bukit Tabalontio. Ya. Nah, itu yang sudah Pemandian terbangun. air loka. Di batu atas itu ada Katoba Mambulu, tempat Katoba persinggahan Syekh Abdul Wahid. Utamanya. Nah, ini semua sebenarnya sudah disentuh oleh pemerintah daerah. Namun, kenapa belum bisa mendatangkan income? Karena menurut kami perlu dilakukan satu suntikan nutrisi agar bagaimana bisa mendatangkan income. Makanya saya bilang tadi, kami memiliki 5 program unggulan yang pada saatnya akan kita ungkapkan nanti ke depan. Bicara soal Syekh Abdul Wahid, nah dari Katoba Mambulu tadi di Batu Atas, kemudian menuju ke Rampea, dan kemudian di Wawowangi mendirikan sebuah masjid. Dan ini menjadi wisata religi yang sangat luar biasa. Saya waktu Ramadan kemarin itu di sana. Betul. Saya zuhur asar. Betapa nyamannya hati ini. Saya bilang jika seandainya ada homestay di Wawangi itu, di masjid itu, biar kita bayar, tidak penting kita bisa tidur di sana. Karena tidak mungkin kita mau tidur di masjid. Kalau ada homestay-nya kita bisa di sana. Ya, itulah tadi saya sampaikan bahwa ada 5 program unggulan tadi itu semua sudah terkonsep di situ. Insya Allah dari segi pariwisatanya, dari kelautannya, memang semua itu harus terkoneksi dan bagaimana kemudian juga kita bisa memberi edukasi kepada masyarakat, termasuk seperti yang saya pakai ini hari ini, apa yang kita pakai hari ini kan UKM unggulan masyarakat Sulawesi Tenggara ya, terusnya mungkin di Adi tadi ya. Adi Buton. Adi Buton ini perlu kita dukung, hal-hal seperti ini perlu didukung. Nah, jadi pemerintah tidak boleh menutup mata, dan insya Allah kita kalau diberi kepercayaan ke depan, Buton Selatan juga akan menjadi salah satu ikon yang akan melahirkan UKM baru. Yes. Wow, kita sudah cerita Buton Selatan yang cukup. Saya ingin dengar apa sih sebenarnya yang harus diinginkan atau yang harus diharapkan ke depan Buton Selatan ini seperti apa sih sebenarnya? Amanah reformasi itu secara falsafat telah mengamankan kita, mengamanahkan kepada kita sebagai generasi bangsa. Ketika you menjadi seorang pemimpin, maka you harus menghadirkan kesejahteraan. Di dalam kesejahteraan ini ada keadilan. Sehingga yang ingin saya lakukan ke depan, bagaimana kita menghadirkan kesejahteraan yang penuh dengan keadilan. Artinya tidak mengenal you lahir dari mana. Anaknya petani, anaknya nelayan, anaknya pejabat. Kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk memikirkan bangsa ini, untuk memikirkan Buton Selatan. Kita memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan ide-ide kita yang segar untuk Buton Selatan. Dan kita juga memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, jadi tentu goal kita yang paling utama ke depan adalah menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Yes, poin itu yang sangat penting tentunya. Yang saya ingin dengar juga lebih spesifik lagi ke Batu Atas. Batu Atas. Apa yang ingin diharapkan oleh Rodi dari tanah leluhur kita, Batu Atas? Saya mungkin orang yang paling gila ya. Orang yang paling gila karena dulu waktu di masa-masa kuliah bisa tanya teman-teman saya yang saya dekat. Saya selalu bilang, hari ini Pulau Batu Atas sejak saya lahir di dalam dunia pendidikan di Kota Bau-Bau saat itu, kita sudah mendengar dari mana? Dari Batu Atas, batu bawahnya di mana? Atau kita mendengar seperti istilah Nusa Kambangan ya, setiap PNS yang nakal itu dibawa di Batu Atas. Tapi maksud saya sebagai orang yang gila itu saya berpikir seperti ini. Suatu saat hinaan-hinaan itu akan menjadi sebuah pujian. Suatu saat Batu Atas itu akan menjadi salah satu daerah kecil tapi memiliki peran penting. Seperti misalkan Singapura atau Israel, daerah kecil tapi bisa mempengaruhi budaya. Kenapa bisa seperti itu? Saya bisa analogikan. Batu Atas itu berada di lautan Flores dengan lautan Banda. Dikelilingi dengan kekayaan yang luar biasa. Karangnya juga sangat luar biasa. Salah satu-satunya batu, satu-satunya pulau yang besar dengan batunya itu Batu Atas. Salah satunya.
Nah, yang ingin saya harapkan untuk masyarakat Batu Atas adalah tentu kita akan hadirkan energi agar cibiran-cibiran tadi itu bisa berubah menjadi satu pujian. Makanya saya berharap sekali agar anak-anak yang lahir di Batu Karang itu tidak berhenti untuk menempuh dunia pendidikan. Karena segala macam persoalan di bangsa ini solusinya cuma satu, pendidikan. Pendidikan. Nah, Semua Mulia, saya pikir bahwa hanya saya coba, kalau kita masuk di Buton Selatan itu kan dari Batauga, di situ ada. Kenapa kita tidak berpikir kalau pintunya Buton Selatan itu di Batu Atas? Kenapa? Karena Syekh Abdullah sudah membuktikan. Beliau masuk di Buton ini melalui Batu Atas awalnya. Betul. Jadi seperti itu? Versi masuknya Islam itu ada dua versi dalam sejarah kebutonan. Ada yang versi dari Ternate, ada yang versi dari Ende. Ende kemudian ke Batu Atas kemudian ke Lapandewa. Nah, semua versi ini bisa benar di dalam kondisinya, sejarahnya masing-masing. Dan saya juga meyakini bahwa Syekh Abdul Wahid itu dari Ende kemudian ke Batu Atas dan kemudian ke Burangasi. Wawangi ke Hulio. Nah, betul. Kenapa tidak berpikir bahwa Buton Selatan ini pintu gerbangnya di Batu Atas? Saya tuh berpikir begitu. Makanya saya sampaikan bahwa berarti ada matahari itu terbit dari Batu Atas. Batu Atas itu akan menjadi satu daerah kecil tapi dia mampu melahirkan generasi pendidikan. Saya hanya berpikir bahwa itu, saya pastikan bahwa itu ada jalur khusus itu, jalur yang memang betul-betul jalur pelayaran maritim ya kalau menurut ya, jalur pelayaran maritim. Kita bisa lihat sekarang juga dari Bali itu wisatawan kalau ke Wakatobi itu kan masuk lewat Batu Atas yang juga. Sejak dulu itu sudah terbuka sebenarnya. Sejak dari dulu. Dikaji kemudian sejak dari dulu. Baru kalau kita melihat lagi kan salah satu jalur yang sangat bagus itu untuk kita bisa membuka jalur internasional itu kan sekarang pelabuhan terus ada di Australia. Nah, kalau misalnya dibuka di Indonesia kemudian bisa itu lewat itu. Tidak menutup kemungkinan. Jepang sana apa? Walau bisa apa ya? Betul, tidak menutup kemungkinan. Perlu saya ungkapkan sedikit fakta. Ya. Di Indonesia Timur ini pelabuhan peti kemas di Makassar itu kan merupakan salah satu pelabuhan nomor 1 yang menjadi pelabuhan utama untuk Indonesia Timur. Sekarang sudah over. Sudah begitu banyak kapal di situ. Sehingga dibutuhkan pelabuhan penampung. Pelabuhan pembantu. Siapa yang mampu menangkap ini? Apakah Kota Bau-Bau, apakah Buton Tengah, ataukah Buton Selatan? Nah, saya sih berharap ya Buton Selatan. Kenapa? Karena di Bau-Bau juga kita bisa lihat kondisinya. Cukup di sini sebenarnya kapal penumpang. Kita bisa lihat tidak mungkin. Mungkin kan itu Buton Selatan. Sejarah sudah mengatakan bahwa ada yang namanya satu kelurahan Bandar Batauga. Bandar Batauga. Nah, Bandar Batauga ini kan dalam artian kalau kita mengerti itu adalah bandar. Kalau kita flashback ke belakang soal sejarah, peradaban itu dimulai dari selatan. Kalau di Pulau Buton ini, makanya dari Batu Atas tadi itu. Bahkan di Kota Bau-Bau ini bukan dimulai dari Pantai Kamal, tidak dimulai dari Topa itu. Transaksi peradaban pertama itu untuk kelautan itu dari situ. Dimulai dari Topa itu. Nah, artinya Topa aksesnya ke Batu Atas itu jelas itu kan masih masuk wilayah selatan Pulau Buton sebenarnya. Hanya administrasinya saja masuk di Kota Bau-Bau. Nah, memang dari gejala-gejala itu mungkin ya saya pikir gejala pembangunan dan ini mudah-mudahan bisa menjawab segala keresahan masyarakat tentang bagaimana mewujudkan kesejahteraan keadilan yang berkesinambungan bagi masyarakat Buton Selatan. Betul. Nah, saya serius sekali ini gojek-gojek ini. Saya serius sekali ini karena memang Buton Selatan kita sayang. Saya juga kan orang Buton Selatan juga ada sedikit. Iya, artinya seperti yang Abang sampaikan tadi itu, kenapa dari Jakarta lalu kemudian memutuskan untuk masuk politik, itu karena bentuk kecintaan kita terhadap Batu Atas, terhadap Buton Selatan. Saya punya kediaman di Makassar, saya punya kediaman juga di Jakarta. Domisili saya di sana, tetapi KTP saya tetap KTP Buton Selatan. Saya tidak pernah merubah itu. Nah, saya tidak pernah merubah. Kenapa? Karena saya tidak akan pernah lupa di mana saya dilahirkan. Saya tidak akan pernah lupa. Jadi ketika pencarian saya di luar sana sudah selesai, saya harus kembali ke daerah saya. Dan ini bentuk kecintaan kita terhadap Buton Selatan. Nah, saya meyakini ya kontestasi ke depan itu ada banyak figur yang mau maju. Silakan. Saya lebih banyak yang maju, lebih menunjukkan bahwa Buton Selatan itu memiliki banyak kader. Nah, artinya yang memikirkan Buton Selatan ini lebih banyak.
Soal kalah dan menang itu urusan lain. Itu urusan lain. Tetapi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya pastikan bahwa munculnya figur-figur hari ini di Buton Selatan tidak lain dan tidak bukan itu bentuk kecintaan mereka terhadap Buton Selatan. Rata-rata semua mereka menginginkan Buton Selatan itu menjadi lebih baik. Lebih baik. Hari ini sudah baik, mungkin akan menjadi lebih baik lagi. Menarik ini. Dan memang satu hal lagi yang saya ingin tanyakan, bahwa Provinsi Kepulauan Buton yang sudah kita idamkan sangat lama sekali. Bisa cerita soal itu? Provinsi Kepulauan Buton itu tidak akan pernah mekar ketika pertama persyaratan administrasinya yang diatur di dalam undang-undang itu tidak terpenuhi. Kedua, kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Persyaratan administrasi itu salah satunya adalah harus ada infrastruktur. Dan insya Allah di dalam 5 item program kerja kami yang saya tidak mau ungkapkan itu tadi, program unggulan yang akan kami tawarkan kepada Buton Selatan, itu tidak hanya berefek terhadap kepentingan Buton Selatan, tetapi juga akan berefek kepada persiapan pemekaran Kepulauan Buton ke depan. Provinsi Kepulauan Buton. Insya Allah dia akan berefek ke situ. Insya Allah, amin. Amin, amin. Dan kami dari Koja-Koja memang selalu konsentrasi. Selalu konsentrasi menggali itu, selalu konsentrasi membuka semangat itu. Karena memang, sudah lama kita inginkan pemekaran. Sudah lama sekali. Bobo ini sudah lama dipersiapkan dari ibu kota kasih provinsi. Sudah lama sekali. Lama sekali sejak zaman dulu. Dan sampai sekarang belum mekar-mekar. Dan insya Allah ke depan itu akan terwujud. Tapi itu tadi, sebelum dia terwujud itu, kita harus semua harus dibangun dulu. Semua segmen yang dibutuhkan, yang diatur di dalam undang-undang itu harus kita penuhi dulu. Kan kita buat KTP itu kan harus berumur 17 tahun, harus dewasa dulu dong. Syarat-syarat baru bisa semua dipenuhi. Ya. Harapan kita memang benar. Yang bisa kita lakukan untuk ke depan harus memang kita lakukan demi kebaikan kita bersama. Dan baik untuk kita, sebelum kita mengakhiri ini di segmentasi Koja-Koja ini, saya ingin dengar apa sih yang menjadi closing statement kita. Untuk mengakhiri video ini, tentunya bisa motivasi, bisa semacam kritikan atau saran atau kata-kata yang mampu membakar kita hari ini. Silakan, saya persilakan. Khusus untuk Buton Selatan ya. Siap. Oke. Untuk khusus Buton Selatan, saya hanya menitip pesan kepada anak-anak petani dan nelayan, anak-anak kaum buruh yang ada di Buton Selatan. Jangan pernah berkecil hati ketika engkau lahir dari rahim orang tua yang bukan pejabat atau orang tua yang bukan kaum berjuasi. Jika orang tuamu adalah petani dan nelayan, buruh di Buton Selatan sana, maka tentu saja nama-nama mereka tidak terukir di dalam sejarah. Oleh karena itu, jika nama orang tuamu tidak terukir di dalam sejarah, maka tugasmu mengukir nama orang tuamu di dalam sejarah itu. Siap. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, closing statement yang sangat luar biasa dari Hardodi yang kita doakan bersama. Mudah-mudahan ikhtiarnya dimudahkan Allah SWT, diijabah dan diwujudkan segala harapan dan impiannya. Baik, sahabat YouTuber semua, sudah di akhir segmentasi ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa acara kita ini disponsori oleh Ade Buton Souvenir. Tentunya dengan aksesoris Kampurui yang saya pakai ini. Baju yang saya pakai dan sal. Dan sal yang sangat luar biasa ini harganya cukup murah. Hanya 200.000 dan yang punya sal ini kalau bisa jangan bawa satu saja. Saya mau beli. Oke, baik. Like, comment, dan subscribe di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kita syutingkan ini. Cerita tuh. Oke. Kalau ini harus saya yang pandu ini. Saya cut nih.